Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok BOT ingin mempresentasikan hasil proyek PBA kami dengan judul Visual Game Sales Visualization Using Tableau dengan anggota kelompok Resis Banjunta, Siti Berliana Marung, dan Mega Kristi Silalahi. Adapun pembahasan pada presentasi kami yaitu latar belakang, tujuan, manfaat, ruang lingkup, idiom, evaluasi, dan kesimpulan dan saran. Latar belakang. Dalam dunia teknologi, video game sudah berkembang pesat di mana sudah menyediakan berbagai variasi game baik dari genre game dan ragam usia mulai dari anak kecil hingga dewasa. Hal ini menyebabkan lonjakan penjualan video game saat ini. Video game dirilis oleh penerbit besar di banyak platform perangkat keras populer. Ini memberikan satu-satunya pengalaman nyata dari hiburan interaktif yang ditawarkan oleh teknologi modern. Ini juga menyediakan bentuk hiburan yang berkembang pesat dan digunakan untuk tujuan pendidikan serta bisnis. Dalam dekade sebelumnya, beberapa rilis video game besar telah meningkatkan standar barang hiburan konvensional dalam hal pendapatan yang diperoleh. Ada beberapa jenis video game blockbuster yang dijual hari ini, seperti Grand Theft Auto 5 oleh Rockstar Games dan Call of Duty series oleh Activision. Jenis-jenis video game ini telah menghasilkan serangkaian rekor pendapatan tahunan selama periode 3 tahun. Pemodelan prediktif telah lama menjadi tujuan banyak individu dan organisasi. Sains ini memiliki banyak teknik dengan simulasi dan pembelajaran mesin yang sebagai intinya. Selain potensi simulasi, teknik dengan pembelajaran mesin dikenal dengan karena kemampuannya dalam mengungkapkan tren yang tersembunyi. Meskipun pilihan algoritma yang digunakan dalam setiap studi mungkin berbeda, semuanya memiliki satu kesamaan yang sama. Mereka memberikan pilihan yang dapat digunakan data untuk menciptakan peluang dalam menarik keuntungan dari penjualan oleh penerbit. Penerbit dan pengembang ini berada dalam bisnis menghasilkan uang dan menghasilkan penjualan. Jadi mereka ingin melihat variabel mana yang paling penting untuk penjualan video game mereka. Idealnya, hasil analisis dari visualisasi ini diharapkan akan dapat membantu pengembangan dalam memutuskan di platform, genre, atau negara mana yang akan merilis video game di masa yang mendatang. Video game tidak lagi menjadi produk khusus dengan segmen konsumen yang kecil. Industri ini telah mempengaruhi sebagian besar segmen konsumen, di mana sebagian besar populasi saat ini telah tumbuh dengan video game dan memainkannya untuk hiburan atau pendidikan dengan cara tertentu. Selain itu, transformasi pohon klasifikasi menjadi model analitik keputusan juga telah digunakan dalam menyediakan kebijakan pengembangan game yang memaksimalkan nilai. Adapun berdasarkan hal tersebut, maka maksud dari proyek ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan penjualan game menjadi populer dan sukses di bidang finansial. Adapun data yang dikumpulkan terdiri dari 16.908 data yang berkaitan dengan judul video game individu yang dirilis di berbagai platform. Proyek ini menggunakan kumpulan data unik judul video game untuk memperkirakan pengaruh variabel dependen yang digunakan untuk secara empiris penjualan unit game ke berbagai negara mulai tahun 1980 hingga 2020 yang diperoleh dari dataset online yang dikelola oleh Kaggle.com. Selain menemukan video game menjadi populer berdasarkan jumlah penjualan game, visualisasi juga menampilkan publisher dengan game yang paling laris. Kemudian tujuan. Adapun tujuan dari proyek ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah memvisualisasikan 10 penjualan video game terlaris. Yang kedua, memvisualisasikan genre visual game dengan paling populer. Yang ketiga, memvisualisasikan 10 penjualan game terlaris di Jepang. Yang keempat, memvisualisasikan 10 penjualan game terlaris di Eropa. Dan yang terakhir, memvisualisasikan publisher yang paling banyak memproduksi video games. Adapun manfaatnya, yaitu visualisasi data dilakukan untuk mempresentasikan grafik pada data yang dapat membantu pembaca dalam memahami makna dari data dengan cepat. Dalam melakukan visualisasi penjualan video game, diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi pihak perusahaan game dan game store
dalam melakukan manajemen dan pengambilan keputusan untuk menentukan keputusan atau pilihan yang terbaik. Dengan adanya visualisasi tersebut, maka perusahaan game dapat menentukan video game apa yang paling banyak disukai atau digunakan masyarakat, sehingga dapat meningkatkan produksi video game. Begitu juga hasil bagi game store yang akan dapat melihat penjualan video game yang paling laris atau video game yang paling sering dibeli oleh masyarakat. Dari hasil visualisasi tersebut, maka game store akan lebih mudah menentukan video game apa yang akan dijual selanjutnya. Visualisasi ini juga dapat memberikan informasi kepada pengguna game atau gamers untuk melihat informasi game apa yang paling populer. Kemudian untuk ruang lingkup proyek, ada pun beberapa hal yang digunakan sebagai ruang lingkup dalam proyek, yaitu yang pertama, ketersediaan dataset atau dataset availability. Pada dataset video games sales adalah dynamic, yang berarti dataset tersebut dapat diakses melalui online. Yang kedua, tools yang digunakan dalam pengerjaan proyek ini untuk memvisualisasikan data tersebut, yaitu tableau. Yang ketiga, bahasa yang digunakan dalam dataset video game sales menggunakan bahasa Inggris. Dan yang terakhir, dataset video game sales menampilkan penjualan video game untuk negara Jepang dan benua Eropa dan Amerika Utara. Berikut saya akan menjelaskan mengenai desain visualisasi. Pada desain visualisasi dilakukan dengan desain mockup dan desain visualisasi. Desain mockup itu dilakukan dengan menggunakan tools bahasa Mix, sedangkan untuk desain visualisasi dilakukan dengan menggunakan tableau. Berikut merupakan panel 1 dengan idiom visualisasi, yaitu bar chart. 10 penjualan video games terlaris. Berikut merupakan desain dari mockup yang dihasilkan, dan berikut merupakan hasil dari visualisasi yang dilakukan dengan menggunakan tableau. Kemudian dari hasil visualisasi 10 penjualan video game terlaris, maka dapat diketahui bahwa video games yang paling tinggi tingkat penjualannya yaitu video games Wii Sport dengan total penjualan 82,74. Sedangkan untuk urutan terendah yaitu video games New Super Mario Bros dengan total penjualan 30,01. Dalam visualisasi tersebut ditampilkan secara berurutan, yaitu diurutkan secara descending, di mana dapat diurutkan mulai dari yang terbesar sampai yang terkecil, sehingga akan mempermudah pembaca untuk mengetahui informasi yang ditampilkan dalam visualisasi tersebut. Kemudian panel yang kedua dengan idiom visualisasi yaitu tree map, di mana taksnya itu genre video games yang paling populer berdasarkan penjualan global. Jadi di sini mencari genre apa yang paling populer dari semua penjualan video games secara global. Berikut merupakan desain mockup yang dihasilkan, dan berikut merupakan hasil visualisasi dari mockup tersebut yang dibuat dengan menggunakan tableau. Dari hasil visualisasi tersebut dapat diketahui bahwa genre yang paling populer dalam penjualan video games yaitu genre action, yaitu dengan total penjualan 1.751, dan untuk genre yang paling rendah jumlah penjualannya yaitu genre dengan nama strategi dengan total 175. Pada idiom visualisasi tree map terdiri dari kotak-kotak kecil, kotak-kotak yang memiliki warna yang berbeda. Ada warna biru, orange, merah, dan lain sebagainya, yang mewakili kuantitas dari data. Dengan adanya pengkategorian tersebut, maka akan memudahkan pembaca untuk melihat dan memahami visualisasi tersebut. Dari visualisasi tersebut juga kita dapat melakukan filter, yaitu memilih genrenya, terus tahunnya, dan dia ditampilkan juga mengenai summary dari hasil visualisasi tersebut. Kemudian panel yang ketiga yaitu dengan idiom visualisasi bar chart, yaitu dengan judul 10 penjualan video games terlaris di Jepang. Berikut merupakan desain mockup yang dihasilkan. Kemudian berikut adalah hasil visualisasi dari mockup tersebut yang dilakukan dengan menggunakan tableau.
Pada visualisasi tersebut, pada visualisasi 10 penjualan video games terlaris di Jepang, dapat diketahui bahwa video games Pokemon Red atau Pokemon Blue adalah penjualan yang paling laris di Jepang dengan total penjualan 10,22. Sedangkan untuk penjualan terendah dari 10 video games terlaris yaitu Animal Crossing dengan total penjualan 5.330. Visualisasi tersebut juga dapat diurutkan secara descending, yaitu untuk membuat pembaca mudah memahami hanya dengan sekali melihat. Sehingga kita dapat memahami dari visualisasi tersebut bahwa Pokemon Red atau Pokemon Blue adalah merupakan video games yang paling laris di Jepang. Kemudian panel yang keempat yaitu dengan idiom visualisasi bar chart dengan judul 10 penjualan video games terlaris di Eropa. Berikut merupakan hasil desain mockup yang dihasilkan dengan menggunakan Tableau, kemudian diimplementasikan dengan menggunakan tools Tableau untuk menghasilkan visualisasi. Pada visualisasi tersebut diketahui bahwa penjualan video games di Eropa yang paling tinggi yaitu video games Wii Sport dengan total penjualan yaitu 29,02. Sedangkan untuk penjualan terendah yaitu dengan video games Nintendogs dengan total penjualan 11,00. Dengan menggunakan idiom visualisasi bar chart, maka dapat dengan mudah pembaca melihat perbandingan antara penjualan video games di Eropa. Dari hasil penjualan video game selaras di Eropa, di sini dibuat dengan warna yang berbeda sehingga akan memudahkan pembaca untuk mengetahui dan diurutkan secara descending dari yang terbesar sampai yang terkecil. Kemudian panel yang terakhir yaitu dengan idiom visualisasi bar chart dengan judul publisher yang paling banyak memproduksi video games. Di mana di sini menentukan publisher atau perusahaan mana yang paling banyak memproduksi video games. Adapun desain mockup yang dihasilkan yaitu seperti berikut, di mana menampilkan 5 publisher yang paling banyak memproduksi video games dan hasil implementasi dari mockup tersebut yaitu dengan visualisasi yang menggunakan Tableau. Dapat kita lihat tampilan berikut. Kemudian dari hasil visualisasi tersebut, maka dapat diketahui bahwa publisher yang paling banyak memproduksi video games yaitu Nintendo. Dengan jumlah produksi yaitu 1.787 dan kemudian diikuti oleh Electronic Arts dan publisher lainnya. Sedangkan untuk publisher yang paling sedikit memproduksi video games yaitu Ubisoft dengan jumlah produksi 475. Idiom visualisasi yang digunakan yaitu bar chart secara horizontal dan diurutkan secara descending agar lebih mudah untuk dipahami oleh pembaca atau pembaca visualisasi. Kemudian dashboard. Setelah semua idiom visualisasi selesai dibuat, maka idiom visualisasi tersebut akan digabungkan di dalam satu dashboard yang menampilkan semua idiom visualisasi tersebut. Tujuan dibuatnya dashboard yaitu agar informasi yang ditampilkan dapat lebih menarik dan mudah untuk dipahami oleh pengguna dalam membantu proses pengambilan kebutuhan atau pengambilan keputusan. Berikut merupakan dashboard hasil dari mockup dashboard. Dan berikut adalah implementasi yang dilakukan dengan menggunakan tools hasil dari dashboard tersebut yaitu sebagai berikut. Demikian, terima kasih. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan tentang evaluasi. Evaluasi visualisasi perlu dilakukan karena tidak cukup untuk memunculkan ide baru. Visualisasi data harus juga menentukan apakah metode baru lebih baik dari metode yang sudah ada. Tidak ada evaluasi sama dengan tidak ada bukti kemajuan atau tidak tahu kapan kita akan berhasil. Berdasarkan idiom visualisasi yang telah ditemukan untuk
untuk text trend adalah bar chart dan freebie. Kemudian untuk tipe evaluasi yang diajukan adalah evaluasi kuantitatif sumatif. Karena hasil visualisasi tersebut mudah dipahami, mudah dibandingkan dengan data yang lain, juga populer dalam research HCI. Evaluasi kuantitatif menggunakan sejumlah variabel yang melibatkan pengukuran yang dinyatakan dalam angka yang kemudian dianalisis untuk memastikan hasil akhir yang kemudian digeneralisasikan untuk memastikan bahwa teori yang digunakan adalah sesuai. Adapun variabel atribut yang dianalisis yaitu dengan menggunakan atribut yang telah disediakan pada dataset sesuai dengan idiom yang telah dibuat sebelumnya. Setelah itu dilakukan analisis terhadap visualisasi apakah sudah sesuai dengan dataset, kemudian terakhir dapat dilakukan pengambilan kesimpulan atas visualisasi tersebut. Sesuai dengan hasil observasi yang dilakukan terhadap beberapa orang, hasil visualisasi data yang telah dibuat dapat dicerna atau pembaca dapat mendapatkan informasi dengan mudah dari visualisasi data tersebut. Kemudian kesimpulan. Dalam proyek ini terdapat beberapa kesimpulan yang diperoleh, yaitu berdasarkan hasil analisis data, dataset video game Sales dapat digunakan dengan baik untuk memvisualisasikan data sehingga mempermudah pembaca dalam mendapatkan informasi. Yang kedua, dengan menggunakan tools Tableau, proyek ini berhasil memvisualisasikan 5 panel visualisasi data dan 1 dashboard. Dan kelima panel tersebut dapat memberikan manfaat, yaitu kemudahan bagi pihak perusahaan game dan game store dalam melakukan manajemen dan pengambilan keputusan untuk menentukan keputusan atau pilihan yang terbaik. Dengan adanya visualisasi tersebut, maka perusahaan game dapat menentukan video games yang paling banyak disukai atau digunakan masyarakat, sehingga dapat meningkatkan produksi video games. Begitu juga bagi game store yang akan dapat melihat penjualan video games yang paling laris atau video game yang paling sering dibeli oleh masyarakat. Dari hasil visualisasi tersebut, maka para game store akan lebih mudah menentukan video games apa yang akan dijual selanjutnya. Visualisasi ini juga dapat memberikan informasi kepada pengguna game atau gamers untuk melihat informasi game apa yang paling populer. Kemudian kesimpulan berikutnya, dalam proyek ini evaluasi yang digunakan untuk mengevaluasi hasil visualisasi data adalah dengan menggunakan evaluasi kuantitatif sumatif. Dan berdasarkan hasil evaluasi, pembaca dapat mendapatkan informasi dengan cepat dari kelima panel tersebut. Adapun saran yang dapat dilakukan yaitu yang pertama, untuk pengembangan selanjutnya sebaiknya dilakukan dengan menggunakan tools visualisasi yang lain yang bertujuan untuk mendapatkan hasil visualisasi yang lebih baik dan dapat dibandingkan dengan tools yang digunakan sebelumnya. Data yang digunakan sebaiknya dilakukan dengan menggunakan data yang lebih besar. Dan untuk idiom visualisasi dapat digunakan idiom visualisasi yang beragam dan disesuaikan dengan tujuan visualisasi. Demikian hasil presentasi kami dari kelompok bab visualisasi data. Akhir kata kami ucapkan terima kasih.